Pak Jokowi, apakah Bapak turun karena elektabilitas Pak Lutfi tersalib dengan Pak Andika calon lainnya? Pak Jokowi ikut turun karena apa melihat elektabilitas Pak? Saya turun ya karena saya ingin turun. Oh, gitu ya. Pak Jokowi pilkada serentak nasional di 2024 ini kalau kita hitung di atas kertas secara seksama, memang ini adalah kemenangan bagi Prabowo Subianto dan Gerindra. Itu harus diakui. Ini sepertinya siklus dari kekuatan politik yang berubah dalam setiap 5 tahun. Dalam Pilpres kita akui Prabowo sebagai partai ataupun sebagai presiden yang terpilih. Di pilkada kalau kita hitung rata-rata, terutama di provinsi-provinsi besar, itu adalah kemenangan Prabowo dan Gerindra, bukan yang lain. Di Jawa Tengah tak ada yang bisa mengklaim itu kemenangan siapa, selain kemenangan Gerindra dan Prabowo. Apapun, Lutfi itu adalah kader Gerindra. Nggak bisa ada yang bisa mengklaim Lutfi itu orangnya siapa hari ini. Itu penting. Di Jawa Barat itu Deddy Mulyadi. Provinsi besar dengan jumlah penduduk hampir 40 juta. Di Banten Andra Soni. Jelas, fix dan clear. Di Jawa Timur Hovifah juga sering disebut sebagai orangnya Prabowo. Bahkan di Tuan Kamil, menurut saya ada sedikit eksepsional soal Jakarta. Ini agak sedikit panjang kalau soal itu. Yang ingin saya katakan adalah secara umum di provinsi-provinsi besar ini adalah kemenangan Gerindra. Bagi saya ini bagian dari siklus kekuasaan yang saat ini sedang dimenangkan oleh Gerindra di Pilpres yang merembet kepada pilkada. Ini mungkin adalah obat politik karena pilkada saat ini Gerindra menang dan pileg kebetulan Gerindra itu kan dia nomor 3 kalah dari Golkar yang saat itu secara pileg dia tipis banget perolehan suaranya dengan PDIP. Oleh karena itu kalau kita hitung rata-rata secara umum wajar kalau kemudian yang layak berbangga per hari ini adalah Gerindra dan Prabowo Subianto. Dan itu sangat terlihat dari endorsement secara terbuka bisa dilakukan. Kenapa Prabowo Subianto itu memberikan endorsement seperti video-video terbuka di Jawa Tengah? Saya menduga ini karena Lutfi adalah kader Gerindra. Dan kompetisinya di kandang banteng yang tidak mudah. Kenapa misalnya Prabowo Subianto memberikan endorsement politik di Banten? Andra Soni yang dalam survei-survei, dalam kalkulasi politik apapun rasa-rasanya sulit mengalahkan Airin. Karena Andra Soni adalah kader terbaik Gerindra di Banten melawan terah politik dinastinya Atut mengusung Airin Rahmadiani. Kenapa misalnya Prabowo tidak terbuka mengendorse Ridwan Kamil di Jakarta? Saya menduga Ridwan Kamil bukan kader Gerindra. Tapi beda ceritanya. Kalau Ridwan Kamil itu misalnya besok Ridwan Kamil Gerindra, saya hakul yakin kalau pilkada Jakarta berlangsung 2 putaran Prabowo juga akan memberikan dukungan secara terbuka. Seperti yang di Jawa Tengah ataupun seperti di Banten. Itu yang saya kira memang harus dikalkulasi secara utuh. Saya membaca dukungan politik Prabowo di begitu banyak tempat. Yang paling samar hanya di Jakarta. Enggak terlampau kelihatan bahwa ada makan malam, ya itu tidak bisa dibantah. Bahwa ada surat edaran yang diupload oleh salah satu artis kawakan misalnya. Iya, tapi kan sehari 2 hari itu di take down. Seakan-akan surat edaran yang enggak terlampau serius. Beda ceritanya ketika Prabowo itu memberikan dukungan politiknya kepada Andra Soni ataupun kepada Lutfi. Terbuka dan itu ajakan untuk memilih. Ini yang saya kira memang kenapa daya hentak endorsement Prabowo di Jakarta itu tidak terlampau kelihatan. Yang justru kelihatan adalah bagaimana dukungan politik Jokowi yang secara terbuka. Oleh karena itu tinggal kita cek nanti ini apakah pilkada serentak itu, maksud saya pilkada Jakarta berlangsung 1 ataupun 2 putaran. Per hari ini kalau kita membaca quick count, satu-satunya kesimpulan yang bisa disampaikan adalah kubu nomor 3, Pramono dan Sidul itu mengungguli 2 paslon yang lain. Dengan angka kisiran 50 sekian. Tapi semuanya ini kan dalam rentan margin of error. Quick count itu kan ada margin of error yang 1%, ada yang 1,5%, ada yang 2%. Tentu bagi kubu Pram dan Sidul dibaca optimis bahwa pilkada berlangsung 1 putaran di Jakarta. Tapi bagi kubunya Bang Silvester, bagi kubunya Kimplas, Kak Irma dibaca negatif. Itu tidak 1 putaran, tapi berlangsung 2 putaran. Tapi ingat dalam undang-undang pilkada disebutkan bahwa quick count dan survei ini adalah partisipasi politik dari masyarakat dan bukan hasil resmi dari KPU. Jadi tunggu hasil resminya soal apakah Jakarta itu 1 ataupun 2 putaran. Kira-kira begitu Bang Karni yang bisa kita sampaikan. Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama saya di Darabi Channel. Kali ini kita akan membahas perkembangan politik di Indonesia. Yang menarik adalah di beberapa pilkada di
Jawa, teman-teman, di Pulau Jawa. Di sini bagaimana Adi Prayitno ini mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Nah, fakta apa itu? Ternyata ya banyak orang mengklaim bahwa kemenangan Pilgub di Jawa Tengah, kemudian di Jabar dan sebagainya itu adalah efek Jokowi. Ya, karena Jokowi memberi endorse dan sebagainya. Ternyata di sini Adi Prayitno mengatakan itu tidak ada efek Jokowi, teman-teman. Di sini adalah mutlak kemenangan Prabowo dan Gerindra. Kenapa demikian ya? Di sini Adi Prayitno mengatakan bahwa tidak bisa dibantahkan ya, Prabowo sebagai presiden dan Lutfi adalah merupakan kadernya ya. Jadi Lutfi ini kadernya Gerindra, teman-teman. Artinya kemenangan di sana adalah kemenangan Gerindra, bukan Jokowi. Dan kemudian di Jawa Barat ya, Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi, beliau itu adalah kader Gerindra, bahkan di Banten sekalipun ya, Andra Soni adalah kader Gerindra, tidak ada yang bisa membantah itu. Ya. Luar biasa telak sekali ya bagaimana Jokowi dipermalukan oleh Adi Prayitno, teman-teman. Yang selama ini mengendorse katanya. Ternyata yang di-endorse-nya itu adalah sebenarnya mempunyai kekuatan yang lebih besar ya daripada Jokowi. Ya, siapa itu? Ya, Presiden Prabowo itu sendiri. Ya, yang pada saat itu membuat video dukungan terhadap Ahmad Lutfi, bahkan membuat surat dukungan terhadap Andra Soni, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Ya, kita diskusi di kolom komentar, teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam.